Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Hari. Pelajaran fikih. Kita lanjutkan pembahasan sholat Jumat yang dalam pertemuan kali ini akan Pak Hari terangkan terkait dengan amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Apa saja pahala yang dapat kita raih? Pahala tambahan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, sebelum sholat Jumat kita disunnahkan untuk mandi yang bersih, ya, dengan disertai niat akan menunaikan sholat Jumat. Jadi ini mandi khusus untuk hari Jumat, sholat Jumat. Bagaimana Pak niat mandi sholat Jumat? Nawaitul ghusla li sholatil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk sholat Jumat. Bukan mandi selain sholat Jumat. Sunnah karena Allah Ta'ala. Membersihkan gigi juga termasuk sunnah. Agar nanti ketika ibadah, kita berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, kita nyaman karena gigi kita bersih. Memotong kuku yang panjang itu, merapikan, menggunting kumis, menyisir rambut, ya, itu juga disunahkan. Membersihkan kepala, bisa diartikan keramas, bisa diartikan memakai minyak rambut, ya. Memakai pakaian yang baik, sunnah yang kelima. Yang paling baik yang kita miliki, ya, diusahakan itu yang dipakai untuk sholat Jumat. Dan yang paling diutamakan adalah pakaian yang berwarna putih. Keenam, memakai wangi-wangian. Siapa sih yang gak suka kalau ada teman kita atau siapapun di samping kita ketika wangi, ya pasti senang. 7, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Nah ini kadangkala ditemui ada beberapa orang memilih setelah khatib naik mimbar baru datang ke masjid. Itu tidak boleh. Harus dibiasakan datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Agar nanti apa yang disampaikan khatib bisa kita dengarkan dengan baik dan kita laksanakan dengan sesungguhnya. Kedelapan, sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan untuk masjid sebelum duduk di masjid. Jadi sebelum duduk di masjid, sebagai penghormatan kepada rumah Allah, disunahkan sholat yang namanya sholat tahiyatul masjid. 9, membaca Al-Quran. Ya. Khususnya kalau Jumat, surah Al-Kahfi. Memperbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir. Doa sebanyak-banyaknya, ya. Dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah selanjutnya yakni mendengarkan khutbah. Ini sangat penting anak-anak. Karena mungkin seminggu sekali kita baru bisa mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Oleh karena itu, maksimalkan waktu sebaik mungkin. Hukum dan dalil salat Jumat. Salat Jumat hukumnya adalah fardu ain wajib bagi kaum pria yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa, Pak? Sudah balik atau dewasa. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang sehat tentunya punya kewajiban untuk salat Jumat. Dan bukan musafir, bukan orang yang bepergian.
Fardu ain artinya sholat Jumat wajib bagi setiap orang laki-laki Muslim yang balik dewasa dan berakal sehat. Kalau orang tak berakal berarti tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Alias orang itu gila. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, jual beli pasar kalau kita punya, ya, segera ditutup sementara untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat wajib dilaksanakan muslim laki-laki dewasa. Dan untuk anak-anak dapat dijadikan latihan dan pembiasaan diri melaksanakan sholat Jumat. Itulah pentingnya melatih ibadah sejak kecil. Agar kelak setelah dia dewasa, anak tersebut tidak kaget lagi karena sudah terbiasa. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Hari menerangkan tentang hukum makmum yang ketinggalan rakaat sholat Jumat. Ayo, siapa? Adakah anak-anak yang sholat Jumat ketinggalan rakaatnya atau imam mengucapkan salam, kalian baru duduk mau sholat atau cepat-cepat 2 rakaat diselesaikan sebelum salam? Apakah ada? Insya Allah anak-anakku semua siswa yang salih salihah tidak akan melaksanakan hal itu. Tapi kita harus belajar mengetahui jika ada kejadian seperti itu, apa yang harus kita laksanakan. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat, maka hendaknya dia tambahkan rakaat lain yang lain sehingga sholat Jumatnya sempurna. Kalau kurang 1 berarti ditambahi 1. Ya. Dari hadis tersebut diketahui bahwa 1 bagi makmum yang ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat, makmum masbuk namanya, maka dia cukup menambah 1 rakaat yang ketinggalan, ya, nambah 1 saja setelah imam mengucapkan salam. Ya. Yang kedua, bagi makmum yang ketinggalan 2 rakaat dan cuman kebagian sujud atau duduk tahiyat bersama imam, bagaimana Pak solusinya? Maka harus menyempurnakan 4 rakaat seperti layaknya sholat zuhur. Yang ketiga, hukum makmum yang ketinggalan sholat Jumat sama sekali, maka harus mengganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya syarat-syarat wajib dan sah sholat Jumat. Syarat-syarat di sini maksudnya adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Kalau rukun itu di dalam. Ya. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, dia orang Islam. Kalau non-Muslim tidak punya kewajiban. Laki-laki wajib, perempuan enggak wajib. Balik atau dewasa, mengerti baik buruk, ya. Selanjutnya adalah berakal sehat, bukan orang gila. Bukan orang yang ngelindur. Ya, berakal sehat. Karena mereka ya di luar akal. Jadi tidak punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Merdeka, bukan budak. Kalau zaman sekarang tidak ada perbudakan. Bermukim di daerah setempat, ya, di tempat tinggalnya sendiri, maka dia wajib. Ya. Syarat-syarat sah, kalau tadi syarat wajib, syarat-syarat sah sholat Jumat. Jika tidak dilaksanakan maka sholat Jumatnya tidak sah.